Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Agni Anggraini. Nama saya Eka Patriani. Nama saya Putri Ratnawati. Di sini kami akan memenuhi tugas dari Ibu dosen Wipi Sari Aisyah yang mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan 1. Kami akan membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan embrio. Simak ya guys. Sebelum kita lanjut ke materi, saya mau tanya pada kalian. Apakah kalian tahu tentang embriogenesis itu? Baik, saya akan jelaskan. Embriogenesis itu adalah suatu proses di mana pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini berawal dari fertilisasi. Fertilisasi itu bertemunya sel sperma dan sel telur di dalam oviduct. Setelah sel sperma masuk ke dalam sel telur, saat itu juga gen laki-laki dan gen perempuan bersatu dalam sel telur. Kepala sperma membelah diri kemudian melebur menjadi zigot. Setelah melebur menjadi zigot, zigot pun membelah diri dari 2 menjadi 4, 8, 16, dan total semuanya adalah 64 pasang. Selanjutnya, ada beberapa fase dalam embriogenesis. Fase yang pertama yaitu zigot, yang kedua morula, yang ketiga blastula, yang keempat grastula, yang kelima neurula, dan yang terakhir organogenesis. Fase yang pertama yaitu zigot. Zigot adalah hasil pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang merupakan perkembangan sebelum embrio. Yang kedua adalah morula. Morula adalah sebuah bentukan sel seperti bola atau yang bisa kita katakan bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Keberadaan antara satu sel dengan sel yang lain yaitu rapat. Morulasi yaitu proses terbentuknya morula. Pada perkembangan awal, zigot akan membelah menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya yang akan membentuk suatu wujud seperti buah murbei yang kita sebut morula. Dan yang ketiga adalah blastula. Blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosol. Dalam tahap ini masih berlangsung proses pembelahan sel sehingga kemudian terbentuk suatu rongga pada bagian tengah yang disebut blastosol. Yang keempat, gastrula. Gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh tripoplastik, yaitu 3 lapisan dinding tubuh embrio yang berupa ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang kelima ada fase neurula. Neurulasi ialah proses pembentukan bumbung neural yang merupakan bakal sistem syaraf pusat. Embrio yang sedang mengalami neurulasi disebut neurula. Terbentuknya notochord dan membuat bumbung neurula ke atas membangun sistem syaraf dan ke bawah itu membangun sistem pencernaan. Dan fase yang terakhir adalah organogenesis atau biasa kita sebut itu pembentukan organ. Embrio bergerak menuju dan melekat pada dinding rahim. Maka akan terjadi proses pembentukan organ yang disebut dengan fetus atau janin. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.